Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini agak berbeda ya guys ya, karena seperti biasa aku sendiri lagi karena Nadine masih sibuk dengan pekerjaannya, dan di sini situasi kita sekarang lagi posisinya masih zona merah karena COVID. Ya, semoga awal tahun 2021 nanti COVID sudah menghilang, sudah selesai, semuanya sudah bisa seperti semula lagi. Amin ya guys. Video kali ini agak berbeda karena gue dan Nadine punya segmen di YouTube channel kita. Oke, segmennya itu pengalamanku dan bisa kalian lihat di sini nanti. Dan di video pengalamanku perdana pertama kali ini akan dibawain sama gue, Putri Nuraini. Oke. Jadi nanti di segmen pengalamanku ini antara gue atau Nadine bakalan bawain salah satu cerita pengalamanku dari pengalaman-pengalaman teman-teman gue atau keluarga gue, kerabat gue, ataupun mungkin kalian juga boleh kalau misalkan punya pengalaman yang mistis atau pengalaman yang memang banyak pelajaran di pengalaman tersebut dan bagus banget buat di share bareng-bareng sama kita gitu. Jadi nanti bisa kita ceritain bareng-bareng. Oke. Di segmen pengalamanku perdana kali ini, gue bakal bawain cerita yang judulnya itu pengalaman seram diriku gitu. Tapi sebenarnya jadi kan yang ngirimin cerita ini kan temen gue ya, salah satu temen gue yang emang satu kampus juga sama gue, dan dia tuh minta namanya tuh untuk disamarkan nanti. Oke, yuk langsung aja kita bacain cerita yang dikirimin sama temen gue. Jadi ini tuh temen gue tuh udah ngirimin satu buah cerita yang pengalaman soal dia, tapi dia ubah lagi kayak semacam cerita-cerita yang ada di dongeng-dongeng kayak gitu. Makanya bahasanya nanti agak-agak baku ya guys ya. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi pada siang hari saat itu Diba atau temen gue ya, jadi nama samarannya Diba, sedang pergi bersama dua orang temannya yang bernama Nani dan Sinta. Saat itu mereka berencana untuk pergi ke restoran terdekat dari rumah yang sangat mereka ingin kunjungi saat itu. Setelah selesainya Diba dan teman-temannya makan, kita langsung bergegas untuk pulang karena matahari sudah mulai menghilang saat itu. Setibanya mereka di lingkungan rumah, Diba dan teman-temannya berpisah karena rumah mereka tidak terlalu dekat dengan rumah Diba. Dan saat itu, Diba berjalan sambil memainkan handphonenya dan tiba-tiba mendengar suara tangisan anak bayi yang asal suaranya berada pas di atas kepalanya. Ternyata, saat itu Diba sedang berdiri di samping pohon yang besar yang memang dekat dengan rumahnya. Bentar. Setelah melihat sosok yang sangat membuat dia shock saat itu, Diba tidak bisa bergerak dan merasa kaget karena dia sangat jarang mengalami hal yang seperti ini. Dan sesampainya Diba di rumah, ia melihat bendera kuning di dekat rumahnya dan bertanya kepada ibunya siapa yang baru saja meninggal sambil menunjuk ke arah bendera tersebut. Ternyata ibu yang sedang hamil dan menyusui yang ia lihat tadi adalah temannya yang meninggal dunia dalam keadaan hamil. Temannya Diba ini kita anggap saja namanya Dian. Dian adalah salah satu temanku yang sudah menikah dan memiliki seorang putri. Hal yang dipandang oleh orang lain kepada Dian saat dia masih hidup adalah perempuan yang tidak tahu diri, perempuan yang tidak mempunyai tanggung jawab, dan perempuan yang tidak bersyukur. Kenapa tetangga serta kerabat-kerabatnya sampai bisa berpikir seperti itu kepada Dian atau terhadap Dian? Karena anak yang dikandung oleh Dian saat ia meninggal adalah anak hasil perzinahan dengan laki-laki lain. Dan ternyata setiap
suami dan anaknya sedang tidak di rumah, Dian selalu membawa laki-laki masuk ke rumahnya sampai dia mengetahui bahwa ia hamil dengan laki-laki yang ia temui. Pada saat itu, ia sangat gelisah dan ketakutan setiap bertemu dengan suami dan anaknya. Karena takut, suaminya akan menyadari tentang kehamilannya saat itu. Pada keesokan harinya, Dian meminta bantuan kepada laki-laki yang menghamilinya itu dan minta agar bertemu di suatu tempat untuk mencari solusi tentang masalah ini. Tetapi, laki-laki tersebut tidak memberi solusi apa-apa, malah meminta Dian untuk aborsi di rumah sakit yang diketahui laki-laki tersebut. Hati Dian hancur berkeping-keping saat tahu laki-laki yang ia temui ternyata tidak tulus terhadapnya dan hanya memanfaatkan kesenangan sementara saat bertemu dengan dirinya. Ayo semangat Ji. Sehingga Dian mengurung dirinya di kamar karena merasa sangat bersalah kepada suaminya dan anaknya saat itu. Setelah itu, suami Dian sangat khawatir karena Dian sudah seharian mengurung di kamar sehingga tidak ingin untuk pergi bekerja dan meninggalkannya sendirian di rumah. 30 menit sudah berlalu, entah apa yang dipikirkan Dian saat itu. Saat itu, ia meminum sebotol alkohol yang berniat ingin membunuh janin yang ada di dalam perutnya. Namun, alkohol tersebut malah merenggut kedua nyawa sekaligus, sehingga Dian sangat merasa kesakitan dan sudah tidak sadarkan diri. Pada pukul 12 siang, suami Dian belum mengetahui apa yang terjadi saat itu. Ia mulai menghampiri kamar Dian dan memeriksa bagaimana keadaannya. Setelah dipanggil sampai beberapa kali, ia sudah tidak tahan sehingga langsung bergegas masuk ke dalam kamar. Suami Dian sangat syok saat tahu keadaan Dian saat itu sudah berbaring di lantai dalam keadaan tidak sadar, dengan beberapa botol alkohol yang berserakan di sampingnya. Ia tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi saat itu dan kenapa sampai istrinya sendiri meminum satu botol alkohol. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meminta pertolongan kepada tetangga dan memanggil ambulan, berharap agar istrinya masih bisa bertahan saat itu. Mati lampu guys. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus di atas adalah jangan pernah berpikir tidak akan terjadi apa-apa ketika kita sedang melakukan atau akan melakukan hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Berpikirlah sebelum bertindak, teman-teman. Dan jangan pernah sesekali membiasakan hal yang akan menyakiti banyak orang, karena sedalam-dalamnya kebohongan yang kita lakukan selama ini akan terbongkar juga nantinya. Oke, mungkin itu aja guys, cerita pengalaman dari temanku yang namanya Diba. Nama samarnya Diba. Semoga aja dari cerita ini kita bisa ngambil beberapa manfaat atau pelajaran yang emang bagus banget buat kita untuk menghargai orang atau menerima atau bersyukur menerima kenyataan dari diri kita sendiri. Mungkin itu aja guys, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Hai. Ayo sumpah, Tata tuh gak pernah syuting datin orang. Ya udah tuh, Mesti keluar. Gue atau Nadine? Ya. Please. Dia enggak. Jika banyak orang karena sedalam-dalamnya Ji sebel banget orang cuma bisa ngasih. Mau sih aja nggak engeh. Dikira itu tuh ngapalin. Ji diem ih. Samping pohon yang besar yang memang dekat dengan rumahnya. Bentar. Iya bentar. Enggak, ini dulu bentar. Jadi masih ya Allah. Angkat yang penting gini dulu.
dia kalau syuting di rumah? Hah? Apanya? Setiapnya badannya harangan. Apanya? Panas, panas. Heeh, teleponnya.